Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai bilangan prima, komposit, FPB, dan KPK. Pertama-tama, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Niluh Yunia Trisna Dewi dengan NIM 2011031194 dari kelas 3D. Materi pertama, bilangan prima. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu adalah 1 dan bilangan itu sendiri. Artinya, bilangan prima hanya habis dibagi oleh bilangan 1 atau dengan bilangan itu sendiri. Ada beberapa cara menentukan bilangan prima. Untuk menentukan apakah suatu bilangan tersebut adalah bilangan prima atau bukan, menggunakan faktor bilangan. Faktor adalah bilangan yang bisa habis membagi suatu bilangan. Contoh bilangan prima. 7 dibagi 1 mendapatkan hasil 7 dan 7 dibagi 7 mendapatkan hasil 1. Jadi faktor dari 7 yaitu 1 dan 7 sehingga termasuk bilangan prima karena bilangan 7 hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian ada juga contoh bukan bilangan prima, yaitu 4. 4 bagi 1 mendapatkan hasil 4, dan 4 bagi 2 mendapatkan hasil 2, sedangkan 4 bagi 4 mendapatkan hasil 1. Jadi, 4 bukan termasuk bilangan prima, karena pada angka 4 ada 3 faktor, yaitu 4, 2, 1, sehingga 4 bukan bilangan prima. Materi yang kedua yaitu mengenai bilangan komposit. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu bilangan komposit terlebih dahulu. Dapat kita katakan bahwa bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan dapat dibagi habis dengan bilangan selain 1 dan bilangan itu sendiri. Selain itu, dapat dikatakan sebagai suatu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau bilangan yang tercipta dari hasil perkalian setidaknya dua bilangan prima. Adapun contoh dari bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Adapun contoh soal. 4 merupakan bilangan komposit. Mengapa dikatakan demikian? Angka 4 dapat dibagi oleh angka 1, 2, dan 4. Dibagi oleh 1 yaitu 4 dibagi 1 mendapatkan hasil 4. Dibagi oleh dirinya sendiri yaitu 4 dibagi 4 mendapatkan hasil 1. Dan dibagi oleh bilangan lainnya yaitu 2. 4 dibagi 2 mendapatkan hasil 2 yang merupakan syarat bilangan komposit. Sehingga diketahui 4 diperoleh dari perkalian dua bilangan prima yaitu 2 dikali 2. Sebelas bukan termasuk bilangan komposit. Mengapa dikatakan demikian? Mari kita lihat penjelasannya. Angka 11 hanya bisa dibagi oleh 1 dan 11, sehingga angka 11 hanya memiliki dua faktor, dan angka 11 dapat dikatakan sebagai bilangan prima. Selanjutnya yaitu materi ketiga mengenai FPB. Sama seperti tadi, pertama-tama kita harus pahami apa itu FPB. FPB atau faktor persekutuan terbesar dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Great Common Divisor atau GCD. FPB terdiri
dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi bilangan kedua atau lebih bilangan tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai cara mencari nilai FPB. Yang pertama yaitu menggunakan metode sederhana. Misalnya, kita akan mencari FPB dari 14 dan 4. Maka, mencari FPB menggunakan metode sederhana adalah yang pertama, faktor dari 14 ada 1, 2, 7, dan 14. Sedangkan faktor dari 4 ada 1, 2, dan 4. FPB dari 14 dan 4 adalah faktor yang sama dan terbesar. Jadi, FPB-nya adalah 2. Yang kedua yaitu metode faktorial. Metode faktorial memiliki dua alternatif yaitu dengan cara menggunakan pohon faktor. Selanjutnya yaitu kita akan membahas contoh soal dari FPB. Contoh soal pertama, tentukan FPB dari 48 dan 64. Pada pembahasan ini, saya akan menggunakan tabel untuk penyelesaiannya. Yang pertama, 48 dan 64 sama-sama bisa disederhanakan dengan dibagi 2, mendapatkan hasil dari 48 dibagi 2 mendapatkan nilai 24, sedangkan 64 dibagi 2 mendapatkan hasil 32. Kemudian, 24 bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2, mendapatkan hasil 12, sedangkan 32 dibagi 2 mendapatkan hasil 16. Selanjutnya, 12 dan 16 masih bisa disederhanakan lagi dengan bilangan yang sama, yaitu dengan bilangan 2, yaitu 12 dibagi 2 mendapatkan hasil 6, dan 16 dibagi 2 mendapatkan hasil 8. Selanjutnya yaitu 6 dan 8 masih dapat disederhanakan lagi dengan dibagi 2 mendapatkan hasil dari 6 dibagi 2 mendapatkan hasil 3, dan 8 dibagi 2 mendapatkan hasil 4. Nah, pada ini 4 masih bisa disederhanakan lagi, sedangkan 3 tidak bisa kecuali dengan bilangannya sendiri. Dan 4 bisa disederhanakan lagi dengan dibagi 2 yang mendapatkan hasil dari 2. Jadi, FPB dari 48 dan 64. 48 mendapatkan faktorisasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Selanjutnya 64 mendapatkan faktorisasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi, FPB dari 48 dan 64 adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 yang mendapatkan hasil 16. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua, yaitu mengenai suatu hari dalam rangka memperingati hari ulang tahun Andi, Rizky bersama Dewi ingin membagikan hadiah kue serta coklat satu paket kepada beberapa teman dekatnya. Jika kuenya ada 36, sedangkan coklatnya ada 48, berapakah paket yang akan dibagikan? Pada penyelesaian ini, saya akan menggunakan pohon faktor. Nah, cara menggunakan pohon faktor yaitu membagi bilangan tersebut dengan bilangan prima terkecil. 36, kita bagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2, mendapatkan hasil 2 dan 18. Kemudian 18 kita dapat sederhanakan lagi dengan bilangan prima yaitu 2 dan 9. Kemudian 9 mendapatkan disederhanakan lagi dengan bilangan prima yaitu 3 dan 3. Selanjutnya yaitu 40. 40 dapat kita sederhanakan dengan dibagi 2 mendapatkan hasil 2 dan 20. Kemudian 20 dapat kita sederhanakan dibagi 2 mendapatkan hasil 10. Kemudian 10 dapat kita sederhanakan kembali dengan 2 dan 5. Kemudian mendapatkan hasil dari FPB dari 36 dan 40 yaitu 36 mendapatkan faktor 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Selanjutnya adalah 40 mendapatkan faktorisasi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Jadi FPB dari 36 dan
40 yaitu 36 mendapatkan faktorisasi 2 dikali 2 dikali 3 kali 3. Dan 40 faktorisasi 2 dikali 2 kali 2 kali 5. Jadi, untuk mendapatkan FWB yaitu menggunakan faktor yang sama dan terbesar. Sehingga didapatkan 2 dikali 2 mendapatkan hasil 4. Jadi FWB dari 36 dan 40 adalah 4. Jadi jumlah paket yang akan dibagikan kepada teman-temannya yaitu sebanyak 4 buah paket. Materi selanjutnya yaitu mengenai KPK. Terlebih dahulu, mari kita simak apa itu KPK. KPK dari 2 atau lebih bilangan merupakan bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan terkecil dari 2 atau lebih bilangan tersebut. Dengan kata lain, KPK dari 2 atau lebih bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi dengan 2 atau lebih bilangan tersebut. Adapun cara untuk mencari nilai dari KPK. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode sederhana. Misalnya, kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Maka, cara mencari KPK menggunakan metode sederhana yaitu kelipatan dari 14, tentu saja kita mendapatkan 14, 28, 42, 56, dan 70, dan seterusnya. Selanjutnya, adapun kelipatan dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Jadi didapatkan KPK dari 48 dan 4 adalah kelipatan yang sama dan terkecil. Jadi KPK-nya adalah 28. Selanjutnya itu metode faktorial. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan pohon faktor. Selanjutnya itu beralih ke contoh soal kedua, yaitu soal Ayu memiliki 2 bungkus permen. Bungkus pertama terdiri dari 20 permen dan bungkus kedua terdiri dari 24 permen. Permen tersebut akan dibagikan ke temannya dengan sama rata. Berapakah permen yang akan diterima oleh teman Ayu? Pada penyelesaian kali ini, saya akan kembali menggunakan pohon faktor 20 dan 24. Nah, pertama-tama saya akan menyelesaikan untuk soal 20 terlebih dahulu. 20 dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2, mendapatkan hasil 10. Kemudian 10 disederhanakan kembali dengan bilangan terkecil prima yaitu 2, mendapatkan hasil 5. Selanjutnya yaitu 24. 24 dapat dibagi oleh bilangan prima yaitu 2, mendapatkan hasil 12. Kemudian 12 dibagi lagi oleh bilangan prima yaitu 2, mendapatkan hasil 6. Kemudian 6 dapat dibagi lagi dengan 2, mendapatkan hasil 3. Nah, jadi KPK dari 20 dan 24. 20 mendapatkan faktorisasi prima yaitu 2 dikali 2 kali 5. Sedangkan 24 mendapatkan faktorisasi yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. KPK dari 20 dan 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5 yang mendapatkan hasil 120. Jadi banyaknya kue yang diterima oleh teman Ayu adalah 120 kue. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.